Bab 1542. Master Kota Huaicheng. Setelah berlatih semalaman, Jerry dengan senang hati menemukan racun cacing tak berhati di dalam tubuhnya seolah-olah memasuki keadaan tidur. Jerry terus berlatih mengaktifkan garis keturunan bengis sepanjang malam. Suatu metode yang dicobanya untuk pertama kalinya. Dan dengan senang hati, kecepatan latihannya meningkat secara signifikan. Yang paling penting, dia akhirnya menemukan cara untuk menahan racun cacing tak berhati. Namun, saat dia merayakan kegembiraan ini, tiba-tiba rasa sakit yang intens menyebar di seluruh tubuhnya. Dan racun cacing tak berhati kembali aktif. Dengan ganas menggigit jantungnya, Jerry mengernyit, mengambil napas dalam-dalam, dan segera mengaktifkan garis keturunan bengis lagi. Seperti yang dia duga, begitu garis keturunan bengis diaktifkan, racun cacing tak berhati tidak berani bergerak dan bersembunyi di sudut. Tampaknya, sebelum menangani racun cacing tak berhati, aku harus terus-menerus mengaktifkan garis keturunan bengis untuk membuatnya tenang. Gumam Jerry. Saat dia keluar dari ruangan, suara yang akrab tiba-tiba terdengar. "Kak Jerry, bagaimana kabarmu?" "Viola, kenapa kau kembali?" tanya Jerry kaget melihat Viola. "Aku yang memintanya pulang," jawab Irene khawatir. Ternyata Irene yang memanggilnya kembali. Tampaknya Viola sudah tahu tentang kondisinya. "Jangan khawatir. Aku sudah menemukan cara untuk mengatasi racun cacing tak berhati," ujar Jerry tersenyum. "Benarkah?" tanya kedua wanita itu terkejut. "Kamu bisa memeriksaku," ujar Jerry tersenyum sedikit sambil melihat Viola. Untuk mencegah Irene dan Viola khawatir, dia hanya bisa membiarkan Viola memeriksanya. Viola menempatkan jarinya di pergelangan tangan Jerry, lalu melepaskan tangannya. "Aku tidak tahu bagaimana kamu memaksa racun cacing tak berhati ke sudut. Tapi mereka masih ada," ujar dia menatap Jerry dengan ekspresi serius. "Aku telah meneliti banyak tentang racun cacing tak berhati. Mereka sangat berbahaya. Ditanam dengan mengkonsumsi esensi dan darah mereka sendiri. Aktivitas mereka sangat kuat, sulit untuk dibunuh. Meskipun kamu berhasil mendorong racun cacing tak berhati ke area tubuh yang tidak berbahaya, itu sia-sia. Kecuali kamu bisa terus-menerus menekan mereka. Selama mereka tetap hidup di dalam tubuhmu, mereka akan menjadi ancaman besar bagi hidupmu." Jerry kaget mendengar penjelasan Viola. Dia pikir dengan menggunakan garis keturunan bengis, dia bisa memaksa racun cacing tak berhati ke area yang aman dan menunggu mereka kelaparan. Namun, ternyata vitalitas mereka sangat kuat. Tidak heran setelah berlatih semalaman, racun cacing tak berhati aktif lagi setelah selesai berlatih. "Jadi, selama aku dapat mengendalikan keadaan ini, tidak benar bahwa aku hanya memiliki batas waktu 7 hari. Tanya Jerry. "Benar. Selama kamu bisa menjaga keadaan ini, racun cacing tak berhati akan tetap dalam keadaan tidur. Tidak menyakitimu," angguk Viola. "Tapi yakinkah kamu dapat terus-menerus menjaga keadaan ini?" "Aku menyadari dengan mengaktifkan garis keturunan bengisku, aku dapat mencegah racun cacing tak berhati menyakitiku. Tapi aku harus terus-menerus menjaga keadaan garis keturunan bengis diaktifkan," ujar Jerry menggelengkan kepala. "Keadaan ini tidak dapat dipertahankan secara terus-menerus. Dan menjaga keadaan garis keturunan bengis diaktifkan terlalu lama akan menyebabkan kerusakan parah pada tubuhku." "Viola, adakah cara mengeluarkan racun cacing tak berhati dari tubuh Kak Jerry?" tanya Irene khawatir. "Aku masih dalam tahap penelitian. Hampir tidak mungkin mengeluarkan racun cacing tak berhati. Aku telah menyelidiki banyak informasi, tapi tidak menemukan metode apapun untuk mengeluarkannya," jawab Viola menggelengkan kepala. "Tidak ada cara lain. Seperti menggunakan obat untuk memaksa racun cacing tak berhati keluar dari tubuh Kak Jerry?" tanya Irene enggan menerima kenyataan. "Aku sedang melakukan penelitian. Belum ada hasil sejauh ini," ujar Viola. "Tenang saja.
Aku masih bisa menjaga keadaan pembuluh darah aktif untuk sementara waktu. Hanya dengan racun cacing tak berhati ini. Tidak mungkin membahayakan nyawaku. Hibur Jerry melihat kedua wanita tersebut dengan wajah serius. Kak Jerry, jangan khawatir. Aku pasti akan mencari cara menyelesaikan masalah racun cacing tak berhati ini. Ujar Viola serius. Namun, Jerry menggelengkan kepala. Menatap Charles yang terbaring di tempat tidur. Sementara ini, aku masih bisa mengisolasi racun cacing tak berhati ke tempat tidak dapat melukaiku. Fokuslah untuk mengembalikan kesadaran Charles. Aku khawatir kalau kondisinya seperti ini terlalu lama. Sekalipun dia pulih, akan kehilangan sebagian kesadarannya. Ujar dia serius. Kak Jerry, tenanglah. Untuk urusan kakak Charles, aku sudah mendapat petunjuk. Dalam waktu singkat, dia akan sadar. Yang sebenarnya berbahaya sekarang adalah kamu. Kalau terjadi sesuatu padamu, posisi kita semua akan sangat sulit. Angguk Viola. Viola benar. Kalau terjadi sesuatu padamu, kami yang hidup berkat bantuanmu akan menghadapi ancaman kematian. Ujar Irene. Jerry merasa beban di pundaknya sangat berat. Kalian semua tenanglah. Aku akan melindungi kalian. Ujar dia serius. Baiklah. Kalau tidak ada hal lain, aku akan pergi berlatih. Setelah itu, dia berbalik pergi. Namun, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Diikuti oleh suara yang akrab dari luar. Tuan Jerry, bisakah kami masuk? Jerry terdiam sejenak mendengar suara ketukan itu. Bagus sekali. Kakek Lev dan Wright sudah kembali. Ujar Viola berseri-seri. Viola langsung berlari ke pintu dan membukanya. Song bersaudara muncul di pintu. Kakek Lev dan Wright, ada apa dengan kalian? Ketika keduanya memasuki ruangan, Viola langsung berseru kaget. Segera memapah Song bersaudara. Keduanya berlumuran darah dan wajah mereka pucat. Tampak jelas mengalami luka serius. Jerry juga segera mendekati kedua saudara tersebut. Dalam waktu singkat, dia menyadari bahwa keahlian bela diri Lev dan Wright sudah hilang. Apa yang terjadi? Jerry dan Viola memapah kedua saudara itu duduk di sofa. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Mata Wright memerah. Sebelumnya, karena Viola ingin menyelamatkanmu, kami mencari beberapa bahan obat langka. Dan tanpa sengaja masuk ke kota Huaicheng. Akhirnya, kami dikejar Master kota Huaicheng. Kami berusaha melarikan diri. Akhirnya berhasil menghindari kejaran para master kota Huaicheng. Tapi keahlian bela diri kami telah hancur. Ujar Lev sedih sambil memancarkan kebencian. Siapa yang begitu kejam? Sampai-sampai merusak keahlian bela diri Paman Lev dan Wright? Tanya Viola marah. Saat dia baru saja berbicara, tekanan bela diri yang menakutkan tiba-tiba meliputi puncak awan. Wajah Song bersaudara segera menjadi muram. Master kota Huaicheng berhasil mengejar kita. Ujar mereka menggertakkan gigi. Bersambung. Bab 1543. Belum tentu kalah. Diiringi ucapan Song bersaudara. Bam, suara pintu puncak awan langsung hancur. Dan dua sosok paruh baya melangkah masuk. Memancarkan aura alam transenden tingkat 5. Jadi, kau bersembunyi di sini. Cibir salah satu dari mereka. Dengan tangan bersilang di depan dada. Mereka menatap Song bersaudara dengan senyum mengolok. Seolah mereka sedang bersenang-senang dengan tikus. Song bersaudara memandang mereka sejenak. Kalau kalian ingin membawa kami kembali, kami akan ikuti kalian. Ujar mereka menggertakkan gigi. Mereka tidak ingin menarik Jerry ke dalam masalah ini. Jadi mencoba untuk berdamai. Kalian cukup bijaksana. Tapi jangan khawatir. Meskipun kalian sampai di kota Huaicheng, dengan kekuatan Song bersaudara, Tuan kota tidak akan merugikan kalian. Tawa kedua orang itu tanpa melihat orang lain. Menganggap mereka hanya sekelompok semut. Tiba-tiba, tunggu, ujar Jerry.
Kedua master kota Huai Cheng menoleh. Memandang Jerry dengan mata menyipit. Bocah, ada apa? Tanya mereka. Kalian ingin membawa mereka pergi? Sudahkah kalian menanyakan pendapatku? Tanya Jerry tanpa ekspresi. Kata-kata ini memancing niat membunuh master kota Huai Cheng. Salah satu dari mereka memancarkan niat membunuh sambil menatap Jerry. Bocah, kau cari mati, ujar dia. Tampaknya orang-orang dari keluarga seni bela diri legendaris yang telah menyembunyikan diri begitu lama benar-benar berpikir orang luar adalah semut, ujar Jerry melihat tajam ke arah mereka. Setelah itu, aura yang menggemparkan muncul dari dalam dirinya. Drur. Aura mengerikan langsung menghantam dua master kota Huai Cheng yang berada di alam transenden tingkat 5. Membuat mereka mundur beberapa langkah. Mana mungkin? Kau master alam transenden tingkat 5. Gumam mereka ketakutan. Mereka sendiri adalah master. Tapi sekarang, dari tubuh Jerry, mereka merasakan aura yang jauh melampaui alam transenden tingkat 5. Yang berarti kekuatan Jerry setidaknya berada di tingkat 6 alam transenden. Bahkan mungkin lebih kuat. Bela diri senior right dan left dihancurkan oleh kalian. Tanya Jerry ketus. Mereka masuk ke lembah obat kami dan mencuri obat. Tuan lembah kami memerintahkan untuk membawa kembali, ujar salah satu dari mereka. Hanya saja, mereka memberontak dan tidak mau pergi bersama kami. Jadi itulah mengapa mereka dihukum dan dibuat tidak bisa berbela diri. Kami tidak mencuri obat. Hanya saja kami tidak tahu bahwa tempat pengambilan obat kami adalah milik lembah obat kalian. Selain itu, semua tanaman obat yang kami temukan di lembah obat sudah diambil oleh kalian. Sekarang kami kehilangan kekuatan bela diri kami. Apalagi yang kalian inginkan? Ujar Wright marah. Kalian sama sekali tidak tahu seberapa besar kesalahan yang telah kalian lakukan. Tanaman obat yang kalian ambil adalah hasil dari puluhan tahun usaha lembah obat kami. Bahkan belum saatnya untuk dipetik. Tapi kalian telah mengambilnya. Jawab master kota Huai Cheng membela diri. Mendengar ini, ekspresi Song bersaudara menjadi sangat buruk. Sekalipun itu adalah tanaman obat yang sangat berharga, pasti ada tawaran yang cukup untuk berdagang. Katakan apa yang kalian butuhkan, ujar Jerry. Song bersaudara memang tidak sengaja memasuki wilayah mereka dan mengambil tanaman obat. Memang ada kesalahan di pihak mereka. Bagaimanapun juga, kota Huai Cheng adalah kota seni bela diri kuno. Dan Jerry tidak ingin membuat musuh. Poin yang paling penting adalah ketika dia pergi ke keluarga Kaisar Long. Dia pernah membunuh seseorang bernama Yosua, yang kebetulan menjadi menantu dari tuan kota Huai Cheng. Pada akhirnya, gurunya yang turun tangan menyelesaikan masalah itu. Jika tidak, kota Huai Cheng pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, untuk menjaga perdamaian, dia memilih untuk berdamai. Setelah mendengar kata-kata Jerry, dua master itu tampak terkejut. Nak, kau pikir bisa dengan mudah menukar barang dari lembah obat kami? Tanya salah satu master kota Huai Cheng. Tanaman obat sudah dipanen. Situasi tidak bisa diubah. Aku hanya ingin mengajukan rencana ganti rugi. Dari maksud kalian sepertinya tidak bersedia menerimanya. Tanya Jerry mengangkat alis. Nak, kusarankan untuk tidak ikut campur. Sekalipun kau master alam transenden tingkat 5. Memangnya kenapa? Kami dari kota Huai Cheng. Tahukah kau apa itu kota Huai Cheng? Lembah obat menduduki posisi tinggi di kota Huai Cheng. Menyakiti lembah obat bukanlah ide yang baik. Kusarankan agar tidak ikut campur. Kalau tidak, konsekuensinya akan fatal. Ujar master kota Huai Cheng ketus sambil memicingkan mata menatap Jerry. Aku bahkan sudah membunuh menantu tuan kota Huai Cheng. Menurut kalian aku takut menyinggung kekuatan kota Huai Cheng? Cibir Jerry. Ekspresi kedua master kota Huai Cheng memucat mendengar ini. Sebagai anggota lembah obat kota Huai Cheng, mereka sudah mendengar tentang kematian menantu tuan kota Huai Cheng. Jika mereka tidak merasakan aura menakutkan dari Jerry,
Mereka tidak akan percaya. Sekarang, mereka sudah mengetahui kekuatan Jerry. Tentu saja mereka percaya kata-katanya. Ekspresi keduanya terlihat sangat pucat. Bahkan mengucurkan keringat dingin di dahi mereka. Lev dan Right juga terkejut. Bukan karena Jerry telah membunuh menantu tuan kota Huaicheng, tapi karena kekuatan Jerry yang meningkat. Ketika mereka terakhir pergi, itu karena Viola membutuhkan bantuan Jerry. Sekarang, mereka bahkan belum menemukan herbal untuk mengobati Jerry. Namun kekuatannya telah mencapai level ini. Bahkan dua master alam transenden tingkat 5 dari kota Huaicheng tidak berani bertindak gegabah. Karena tuan ini bersikeras melindungi Song bersaudara. Kami akan pergi. Tapi ingat, kalau kamu tidak menyerahkannya kali ini, Master kuat lembat obat akan mencarimu. Ujar Master kota Huaicheng. Kalian mengancamku? Tanya Jerry mengangkat alis. Aku tidak mengancam. Hanya menyatakan fakta. Master lembah obat jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan. Kalau kau bijaksana, jangan ikut campur. Biarkan kami membawa Song bersaudara pulang. Ujar Master kota Huaicheng. Pergi, teriak Jerry. Kalau begitu, kami pamit, ujar Master kota Huaicheng. Setelah itu, keduanya berbalik pergi. Berhenti, teriak Jerry tiba-tiba, memanggil mereka yang sudah berjalan di depan pintu. Kalau ingin pergi, perbaiki pintu yang telah kalian rusak. Kalau tidak, kalian tidak jangan harap meninggalkan puncak awan hari ini. Ujar Jerry. Ekspresi Master kota Huaicheng muram mendengar ini. Berapa? Semua akan kami ganti. Ujar Master kota Huaicheng menggertakkan gigi. Karena kalian memintaku menetapkan harga, maka beri aku 10 miliar. Anggap saja sebagai kompensasi. Ujar Jerry ketus. Mimpi saja. Ujar salah satu master kota Huaicheng marah. Sekalipun kekuatanmu melampaui alam transenden level 5. Memangnya kenapa? Kalau kau memaksa kami terlalu jauh. Meskipun kami hanya 2 dengan kekuatan alam transenden level 5. Mungkin kami tidak akan kalah jika bergabung. Setelah itu, aura bela diri mereka tiba-tiba melonjak. Melebihi alam transenden level 5 dan nyaris mencapai alam transenden level 6. Bersambung.